Anjloknya nilai tukar rupiah disebut tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pedesaan karena mereka lebih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok daripada transaksi valuta asing. Pernyataan semacam ini terdengar menenangkan. Desa dibayangkan sebagai ruang yang tetap teduh di tengah badai ekonomi global, seolah-olah kesederhanaan pola hidup mampu menjadi pagar alami dari gejolak kurs internasional. Logika yang dibangun tampak mudah dipahami. Masyarakat desa tidak memegang dolar, tidak bermain di pasar valuta asing, dan tidak mengkonsumsi barang impor mewah. Karena itu, mereka dianggap aman dari kenaikan dolar. Dalam kenyataan ekonomi modern, kesimpulan itu menyimpan persoalan logis yang serius. Perbedaan antara tidak memegang dolar dan tidak terdampak oleh kenaikan dolar merupakan dua hal yang sangat jauh. Keterhubungan ekonomi hari ini telah membentuk rantai sebab akibat yang menjangkau hingga ruang domestik paling sederhana sekalipun. Desa tidak hidup di luar sistem ekonomi nasional. Sawah, pasar tradisional, pupuk, pakan ternak, transportasi hasil panen hingga harga minyak goreng di warung kecil tetap bergerak dalam jaringan ekonomi yang sama. Klaim bahwa desa sepenuhnya mandiri karena bertumpu pada kebutuhan pokok juga tidak dapat dipisahkan dari realitas rantai pasok modern. Pertanian hari ini tidak lagi berdiri di atas ruang tertutup. Ketika nilai tukar melemah, harga berbagai komponen produksi ikut bergerak. Pupuk berbahan baku impor, pakan ternak pabrikan, suku cadang alat pertanian, bahan bakar distribusi, hingga biaya transportasi hasil panen. Seluruhnya membentuk tekanan biaya yang pada akhirnya masuk ke dalam harga kebutuhan sehari-hari. Susunan logikanya sederhana. Premis minornya, perubahan nilai tukar mempengaruhi harga berbagai input produksi yang memiliki keterkaitan dengan pasar luar negeri. Premis mayor, setiap kenaikan biaya input produksi akan mempengaruhi keseluruhan biaya ekonomi di tingkat produsen dan distribusi. Dari kedua premis itu, lahirlah konklusi atau kesimpulan. Masyarakat pedesaan tetap ikut merasakan dampak perubahan kurs, meskipun mereka tidak pernah menyentuh dolar secara langsung. Petani kemudian dihadapkan kepada pilihan yang berat. Hasil panen harus disesuaikan dengan kenaikan biaya produksi, sementara daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, pasar melemah. Jika biaya kenaikan diserap sendiri, ruang pendapatan petani menyusut. Dalam kondisi seperti ini, desa tidak sedang hidup di luar krisis. Desa sedang memikul dampaknya dalam bentuk yang berbeda. Kebutuhan pokok masyarakat pun kini tidak sepenuhnya lahir dari ekosistem lokal. Kedelai, gandum, bahan baku pakan, energi, hingga berbagai produk olahan harian memiliki keterhubungan dengan pasar global. Bahkan pulsa telepon, ongkos kendaraan, harga pupuk, tarif distribusi, dan biaya logistik desa bergerak mengikuti denyut ekonomi nasional yang terhubung kepada fluktuasi internasional. Masyarakat pedesaan yang paling pertama merasakan tekanan ketika biaya hidup mulai bergerak perlahan dari hulu menuju meja makan rakyat. Refresh your mind.